Sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, banyak orang yang sungguh mengharapkan sebuah mukjizat dalam hidupnya. Ada orang yang punya penyakit yang kronis, ingin mendapatkan mukjizat supaya penyakitnya sembuh total. Ada orang yang miskin, ingin mendapatkan mukjizat supaya ia dalam sekejap bisa kaya. Dan ternyata disadari atau tidak, saya pun demikian. Beberapa tahun yang lalu saya mempunyai keinginan untuk menjadi imam. Saya ingin sekolah hanya cukup 3 tahun atau 4 tahun, setelah itu ditabiskan jadi imam. Tetapi ternyata mukjizat Tuhan itu terjadi setelah saya kira-kira 13 tahun berkumpul dengan panggilan ini sejak masuk seminari Kanan Palembang. 13 tahun waktu yang cukup lama. 13 tahun waktu yang sungguh istimewa untuk saya, karena boleh mengalami jatuh bangun, suka duka di dalam menggeluti panggilan Tuhan. Saya mulai ingin masuk seminari ketika kelas 2 SMP. 2 SMP saya ada keinginan mendaftar ke seminari. Saya minta izin agar nanti kalau kelas 3 SMP saya boleh ikut tes. Saya katakan kepada orang tua saya, Pak, Mak, saya ingin masuk seminari, saya ingin tes. Jawaban mama saya dan bapak saya begini, rausak deh, kowe anak ini kalau dalam arti bahasa Indonesia, tidak usah nak, kamu adalah anaknya orang yang tidak punya, anak orang miskin, tidak usah punya keinginan yang begitu tinggi, yang begitu muluk-muluk. Kami tidak punya biaya untuk menyekolahkan kamu, apalagi sekolah di seminari yang tidak sedikit biaya. Setelah dikatakan demikian, saya pun mengatakan dalam hati, ya sudahlah Pak, kalau memang sudah tidak diizinkan ya tidak apa-apa, mungkin ini belum saatnya. Dalam perjalanan kemudian tamat SMP, orang tua saya mengatakan, Don, kamu sudah tamat SMP, kami tidak ada biaya untuk melanjutkan kamu sekolah SMA. Jadi untuk tahun ini kamu berhenti dulu, karena adik-adikmu masih ada 4 yang membutuhkan biaya yang juga lumayan besar. Mereka butuh makan, butuh biaya untuk sekolah. Untuk sementara 1 tahun ini kamu. Dengan rasa berat hati, saya pun mengatakan, ya Pak, ya Mak. Walaupun hati saya tidak rela ketika melihat teman-teman pada lanjut sekolah, saya masih di rumah. 2 minggu setelah berlalu, teman-teman pada sekolah, lalu teman-teman dekat saya datang ke rumah. Gon, ayo sekolah, pulang sekolah. Gon, ayo sekolah, mengapa kamu di rumah saja? Lalu saya katakan, bapak saya dan bapak saya tidak punya biaya. Biarlah kami saja tidak sekolah. Untunglah waktu itu ada FIC, Dr. Arnoldus FIC yang berkarya di Berita Merdeka 9. Lalu dia memanggil saya, kami bercerita, lalu saya mengatakan, udah, sebetulnya saya ingin sekolah, tapi sudah 2 minggu waktunya sekolah saya tidak masuk, karena orang tua saya tidak punya biaya. Spontan beliau itu mengatakan, tidak usah kamu pikirkan, kalau kamu punya niat sekolah, ayo ikut saja. Maka tanpa pikir panjang, saya pun
di SMT Pertanian Satrius Blitar milik Kesulpan tapi saat ini sudah ditutup menjadi sekolah SMA Satrius. 3 tahun berbulan dengan lumpur, 3 tahun berbulan dengan tanaman-tanaman, 3 tahun berbulan dengan paku. Dalam diri saya masih ada rasa panggilan untuk masuk surga. Saya tekuni, saya pelajari dengan baik apa yang menjadi keinginan saya itu selama 3 tahun sekolah. Dan hasilnya lulus dari sekolah pertanian, saya mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik. Lalu dengan bangga sepulang dari sekolah pertanian, saya membawa rapor saya. Lalu saya tunjukkan kepada bapak dan mama saya dengan bangga, "Pak, ini ya rapor saya, semuanya nilainya ada 8, ada 9." Jawaban orang tua saya begini, "Wah, nilai 8, nilai 9 itu kan lulus sekolah pertanian. Nilai bagus untuk di pertanian, tidak bagus atau belum tentu bagus untuk kamu jadi pendidikan di sini. Kamu nanti akan merasa berat, kamu nanti akan merasa stres dan sebagainya. Karena di sebenarnya saingannya adalah anak lulusan SMA, bukan pertanian." Ada rasa seperti itu. Dikatakan demikian oleh orang tua saya. Tetapi lalu saya berpikir sendiri, wah, kok belum diberi izinnya untuk masuk sekolah. 1 tahun tamat SMA, tamat SMT pertanian yang 1 tahun. Selama 1 tahun ini saya menyampaikan, saya akan membuka sedikit demi sedikit akan saya masukkan dalam jalan. Mudah-mudahan 1 tahun ini saya bisa berkembang. Saya bekerja sebagai guru tani. Saya ikut bapak saya dan saya menyadap karet, lalu mencampur punya karangannya orang, lalu menyadap bapak.